Nah, kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dok? Kalau pecah biasanya tidak diberikan apa-apa, karena kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup senang itu tanpa perlu melakukan antibiotik. Ya, kalau pengelupasan? Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja dan anti nyeri saja. Gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles atau obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya kempes begitu ya. Kalau dioles, iya. Iya. Jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya, karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu, jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya, secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, itu lagi. Nah, sapu ini yang tertuduh terus. Kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ahli lukanya ya. Katakanlah begini. Ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dipukul pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan? Tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam paha kiri itu, kalau dia dipukulkan mengenai kedua paha? Apakah menimbulkan luka lecet? Mungkin sebetulnya yang akan terkena adalah bagian yang bersentuhan, Iya. bagian sisi dalamnya. Kalau kita bilang ini paha sisi dalam, Iya. harusnya tidak terkena, karena kan dia Harusnya tidak terkena ya, harusnya tidak terkena karena ini paha dalam ya. Iya, iya. Artinya kan kita bisa lihat ya, misalnya ada, karena ini bentuknya tidak datar ya, ya, ada bagian yang melengkung. ada bagian melengkung ke dalam. Harusnya kalau dia kena sapu, misalnya mengenai dua pahanya, itu tidak akan bisa mengenai luka atau menimbulkan luka lecet itu di paha dalam ya. Paha dalam. Itu clear ya. Oke. Nah kemudian kalau katakanlah misalnya bahwa dia dipukulkan pakai ujung sapu ya, yang katakan bahwa ini ujungnya mengenai sisi paha dalam itu ya, sisi paha dalam ujungnya. Tapi kan bahwa dia masih pakai celana, ada kain yang menghalangi itu. Apakah bisa menimbulkan luka lecet? Itu lagi, kalau bisa luka lecet, berarti harus dia mengenai merusak bagian dari permukaan kainnya itu sendiri. Iya. Sehingga dia juga akan tampak juga luka lecet di dalamnya. Iya. Apakah kemungkinannya lecetnya akan bisa seperti itu karena sudah ada penghalang kainnya? Kemungkinan besar tidak akan sudah penghalang kain. Oh. Jadi bisa di luka lecet tapi tidak sampai mengelupas yang seperti apa. Kemungkinannya tidak ya, karena ada penghalang kain. Karena itulah yang akan meredam ya. Tadi kan kita bicara, ini supaya clear ya, bahwa luka yang ditimbulkan oleh misalnya pukulan satu, itu cuma menimbulkan memar di bawah kulit, ya. Apakah kemudian akan, misalnya kalau setelah dipukulkan itu akan menimbulkan, misalnya tadi kayak luka mengelupas atau robek? Tidak. Tidak. Tidak ada kemungkinan itu. Tidak. Misalnya kalau dia habis dipukul, misalnya beberapa hari kemudian akan kemudian muncul luka robek. Tidak akan. Atau misalnya biasanya luka itu karena dipukul habis itu digaru-garu sedemikian rupa. Beda lagi nanti muncul lukanya luka lecet lagi. Apakah biasanya luka itu gatal memang kalau dipukul yang memar itu? Tidak juga. Hah? Tidak juga, tergantung. Tidak juga. Tidak juga. Berarti tidak juga bahwa setiap luka yang bisa dipukul itu dia menjadi gatal. Tidak. Hah? Tidak. Efeknya apa sih? Apakah kalau luka yang dipukul itu yang memar itu menimbulkan gatal? Jadi memang ada respon juga menghasilkan histamine. Histamine itu memang memproduksi gatal. Iya. Tapi tidak setiap trauma itu akan menghasilkan seperti itu.
Iya. Karena kembali lagi datang tubuh, kembali lagi datang sistem. Tapi karakteristik umum itu Tidak. tidak gatal kan? Tidak. Karakteristik umum kalau luka yang di bawah kulit itu tidak gatal. Oh, ya. Jadi ini katakanlah begini, ada seorang guru, ya, yang melakukan misalnya ada orang memukul dengan pakai sapu tadi. Posisinya kan dia tinggi dengan anak SD kelas 1 dengan seorang guru itu kan posisinya pasti lebih tinggi guru kan. Kemudian memukul pakai sapu. Apakah dia dampaknya itu akan kayak garisnya begini, misalnya katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya, katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan, katakanlah itu, apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi lebih tinggi, Iya. pasti kan luka juga pasti harusnya dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah gini, berarti namanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul Gini. berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan tinggi dengan paha seorang anak ya. ya. Kalau pahanya dia di belakang ada sandaran kursi, bisa nggak? Berarti traumanya akan pelan berarti muncul, maka kerusakan sangat minimal sekali. Minimal sekali karena ada penghalang itu ya. Penghalang, karena kan butuh kekuatan untuk mengakibatkan pecah pembuluh. Oh. Kayak kita peluru ini kan tidak akan jadi muat. Butuh kekuatan tertentu sehingga pecahnya pembuluh darah itu sendiri. Jadi kalau ada misalnya dia penghalangnya sandaran kursi di belakang, kemudian ada ruangnya misalnya untuk memukul cuma 50 cm, ya. Saya di kursi, kemudian di belakangnya ada tembok kan. Tembok artinya ada ruang saja 50 cm. Kemudian gagang sapunya panjang seperti itu. Apakah bisa kekuatan full itu? Tidak bisa, pasti akan ketahan dari Ketahan apa? ketahan tembok. Ketahan tembok. Ataupun ketahan dari kursinya misalnya. Oh, ada sandaran kursi ya. Jadi mau netizen pun misalnya yang gitu ya, yang pukul itu anak ya. Ya. Kekuatannya pasti ini karena dia terhalang gitu ya. Intinya pasti trauma itu kenapa muncul memar itu tadi kembali adanya melebihi daya tahan Daya tahan ini ya. dan butuh kekuatan. Kalau katakanlah ini yang misalnya katakanlah bahwa ini luka akibat pukulan, berarti ini kekuatannya luar biasa ya. Padahal luar biasa keras sekali. Dan alatnya apakah mungkin sapu itu yang ringan itu? Seperti yang saya lihat kalau ciri-cirinya tidak sesuai dengan. Oh, ciri-cirinya tidak sesuai ya. Jadi biar netizen yang pakai itu sapu tidak ada dampaknya begitu ya. Iya. Oke, jadi bahwa memar itu memang dia konstan ya, bahwa dia tidak akan pernah memar itu biar berapa hari menimbulkan luka terbuka kan? Tidak akan. Karena dia di bawah kulit ya. Itu kerusakan jaringan yang paling minimal itu memar. Dia palingan mengelupas begitu, ada pengelupas. Beda lagi. Oh, beda lagi. Lecet. Oh, itu lecet pengelupasan ya? Lecet pengelupas, nanti kalau lecet bisa jadi di sekitarnya kerusakan memar. Oh, ya ini kan tadi kita salah menangkap maksudnya hakim kan. Kita kasih lurus bahwa memar itu tidak akan menimbulkan pengelupasan kan? Tidak akan. Yang pengelupasan itu lecet akibat gesekan ya. Tadi ya, gesekan. Nah, ini juga terkait dengan gesekan tadi kan. Apakah tekanan misalnya duduk itu apakah masuk kategori gesekan kan? Tidak. Tidak ya. Berlari-lari, Bukan. Bukan. Jadi harus dengan permukaan yang kasar dulu dan berulang-ulang. jungkir balik misalnya? Tidak. Oh, tidak juga. Oh, iya. Penting ya. Maksudnya Kayak begini kan gesekan berarti ada suatu benda misalnya permukaannya kasar, kemudian dia bukan ini ya, menggesek ya, menggesek. Menggesek. Bagaimana menggesek ya? Ada apa itu? Pergesekan berulang-ulang. Pergesekannya begini ya? Bukan begini ya, bukan ya? Bukan. Iya, supaya kita clear bahwa gesekan itu dimaksudkan begini kan? Iya, betul. Nah, bukan begini ya. Misalnya seperti kalau kita duduk kan memang ada tertekan. Ada. Tapi itu bukan gesekan ya? Bukan gesekan. Supaya clear bahwa yang dimaksud gesekan itu ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk lukanya tadi berarti ini ada mau naik ke atas kemudian ke bawah ya. Kayak roller coaster begitu, naik turun. Oke. Tegas saja hasil dari sebuah sapu ketika habis dipukulkan kepada tubuh seseorang, garis yang nampak tadi pada gambar yang pertama itu kan menimbulkan bekas. Apakah setelah fase dalam penyembuhan akan menimbulkan bibit luka baru? Bisakah begitu dokter? Ya.
dan saya tegaskan bahwa tidak akan. Oh tidak akan ya. Seperti yang kita lihat ini kan habis ada goresan bekas hitam, timbul ada bibit luka. Coba perhatikan Adi, ada bibit luka 2 di bawah memar itu. Apakah bisa menimbulkan seperti itu dengan hasil pukulan sabu ketika terjadi begitu? Tidak akan. Oh tidak akan. Cukup ya? Ya. Teman-teman cukup? Ya, masih ada. Ya, silakan. Saudara ahli, saudara ahli, apakah saudara ahli pernah bertemu langsung dengan anak korban? Tidak. Tidak pernah. Apakah dimungkinkan seorang ahli forensik menilai suatu luka hanya berdasarkan foto atau dokumentasi? Kalau visum tidak boleh. Kalau tidak boleh visum, kita harus periksa langsung kepada langsung. Tapi kan kalau keterangan ahli hanya memberikan keterangan berdasarkan keilmuan. Ya dari foto itu tidak masalah, hanya memberikan keterangan berdasarkan keilmuan. Oke. Saudara ahli, sekali lagi saya ingin menilai pendapat ahli. Saya minta tolong izin ahli, saya minta dipegang pulpen saya. Saudara ahli, yang saudara pegang tadi pulpen saya ini, menurut saudara ahli, apakah ini permukaannya halus atau kasar? Halus. Apakah sama permukaannya dengan yang saudara sapu yang saudara pegang tadi? Sesuai kita katakan sebagai halus, bukan seperti itu. Kan, apakah sama? Saya tanya. Sama. Permukaannya halus. Kan kayak pernyataannya halus atau kasar? Halus saya jawab. Halus. Halus. Apakah sama? Saya tanya lagi. Apakah sama permukaannya yang saudara pegang pulpen saya tadi dengan sapu yang saudara pegang? Sama-sama permukaannya halus. Sama. Iya. Cukup. Ya, ahli ya. Kita kasih tuntas ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa di dalam lipatan itu tidak akan mengenai luka. Saya mau tanya lebih jelas, batasnya bisa kelihatan nggak? Kan kalau bagian dalam tidak bisa dilihat kan? Iya. Kan tekstur apa sih itu namanya kalau kulit itu ya, belakangnya itu paha ketika dikenai lalu dia membekas secara tidak beraturan, apakah bekasnya misalkan gini dari sebelah kiri ke kanan, pukulan itu dari sebelah kiri ke kanan, benda tumpul itu mengenai kulit dari arah sebelah kiri ke kanan. Jadi yang paling kemungkinan untuk mengalami tekanan yang lebih keras, Kiri dulu. memukulnya dari kiri. Iya. Ya, jadi kerusakan yang paling besar adalah yang tempat pertama kali terkena. Yang trauma. Jadi yang kiri. Begini, memukulnya dari arah kiri. Jadi memukulnya dari arah kiri. Tunggu dulu. Posisinya dulu yang mulia. Maksudnya ini lagi berhadapan atau di posisi belakang itu harus tahu dulu. Belakang. Dari sisi belakangnya, dari Iya. belakang orang seperti itu. Betul. Kemudian memukul dari arah kiri. Iya. Nah, saya bilang bahwa kerusakan yang paling besar dari sisi kiri. Kenapa? Karena itu permukaan pertama kali yang pertahanan yang utamanya pertama kali. Oh, pertahanan pertamanya dari sebelah Pertahanan kiri. utamanya. Lalu semakin berkurang Semakin kekuatannya berkurang kekuatannya. di sebelah Bisa. ujung. Ya. Saya konsentrasi dulu ya. Jadi untuk bekas traumanya seharusnya sebelah kiri yang parah, Sebelah kiri ya, Pak. bukan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan yang parah, itu kenapa? Itu dia, berarti benda tembaknya juga beda. Berarti memukulnya harusnya dari sebelah kanan Dari itu. kanan harusnya. Oh, begitu, harusnya dari sebelah kanan. Olehnya kan
pertama kali tahanan yang utama itu kekuatan yang pertama kali bisa jadi kerusakan yang paling besar di tempat terjadi pukulan pertama. Oke, ini penting ahli ya, keterangan saudara ini sangat menentukan ya. Meskipun alat yang digunakan itu pada bagian ujungnya, berarti ujungnya itu kan yang lemah itu kan, ini kan pangkalnya nih dipakai pukul, ini yang kuat. Meskipun di ujungnya itu tajam, tidak akan sampai menekan. Ya, makanya tadi itu arah pukulan lagi kan tadi yang mulia. Iya. Pukul kemudian digeserkan tidak. Kalau Itu aduh, akhirnya Ali ini menemukan pertanyaan saya sendiri. Bagaimana kalau misalkan setelah itu dipukulkan dari arah sebelah kiri, lalu ditarik dan tarikan itu mengenai kulit? yang paling utama pasti yang sebelah kiri dulu. Kan ditariknya, kan ditarik begini. Iya. Dan dipukul. Nah, lalu ditarik. Nah, Tetap kan arahnya paling utama, kerusakan pertama paling ini dulu. Dari sisi yang pertama kali anaknya cedera itu. oh seperti itu. Iya. Coba saudara bayangkan dulu. Ini ada kaki, dipukul dari arah sebelah kiri, lalu ditarik. Jadi tarikan terakhir itu, ujung itu dia akan mengenai terlebih dahulu. Jadi dia berbalik ketika ditarik. Ketika memukul, oke, yang akan lebih parah itu sebelah kiri. Tapi ketika dia ditarik, karena ujungnya itu di sebelah kanan, apakah tekanan menjadi berpindah ke paha sebelah kanan? Karena sih tidak ya. Karena kan ini kan dipukul dulu. Boleh pakai ini. Tidak perlu, Tidak perlu. itu aja. Mempenting juga kalau bisa ditarik. Nanti tuh PH yang tanya, ini hakim yang tanya. Oke, oke. Nanti ganti-gantian, sabar. Oke. Terus, Jadi kan pada saat terjadi pukulan seperti itu, Hmm. kalau pertama kan di sini. iya. Tadi kita sudah setuju itu, sudah. Kemudian dia mau menarik kan? Iya. Mulia. Ditarik yang mulia. Iya. Kan pada saat dipukul begitu ditarik otomatis tetap arahnya dari sini dulu yang mulia. Kan satu arah. Oh, Tetap dari yang pertama kali pukulan itu dulu. maksudnya? Kan tadi mulai bilang kalau di Ditarik kan, dia kan menyeberang, Ya. jadi kena dua-duanya. Jadi pada saat dia memukul, tekanan ada di paha kiri, karena dia memukulnya sebelah kiri. Namun ketika itu dia tarik, apakah tekanan itu berpindah menjadi di sebelah kanan? Itu pertanyaannya hakim. tetap kalau misalkan mengenai kulit harusnya dari yang kiri dulu. Oh begitu. Iya. Sudah. Cukup. Saya jadi ada tambahan yang Ya silakan. baik ahli, kita konkret ini. Ini kan bisa dilihat gambar ya. Kiri kanan itu jelas ya, kiri kanan. Kalau kita katakan tadi bahwa dia dipukul dari arah kiri, berarti harusnya yang berdampak kiri ya. Kiri yang paling ini ya. Paling rusak. Iya, yang paling ini kan terbalik kan, yang kanan ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ada nggak kemungkinan ujung sapu misalnya itu ditarik dengan posisi bahwa dia pakai celana? Itu akan menimbulkan gesekan yang bisa membuat luka lecet. Tadi yang saya bilang bahwa kalau misalkan dari permukaan itu hanya lukanya memar. Iya. Memar tidak akan muncul luka lecet. Tidak akan muncul. Gesekan pakai itu tidak akan muncul luka Iya. lecet. Tidak ada. Itu kan ada ujungnya atau yang tidak ini. Apakah itu bisa ditarik ke belakang saja dia bisa membuat lecet itu? Ditarik ke belakang. Ya, misalnya setelah memukul kemudian dia tarik sapunya. Apakah bisa menimbulkan luka lecet itu? Jadi kalau masih ada cahaya, sebelum itu kan kenainnya dulu. Ah. Kainnya dulu. Iya, maksudnya kan di situ nggak ada pengaitnya kan? Nggak ada pengaitnya. Tidak ada pengait. Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada permukaan kasar bisa yang mengait ya? Dan ujungnya memang ada sedikit itu. Iya. Tapi kecuali kalau itu ujungnya yang langsung menyentuh kulit. Dari kulit. Iya kan? Kalau itu bisa ditusukkan ke kulit begitu ya? Ya. Digesekkan ke kulit. Iya. Kalau ujungnya ya, ujungnya yang langsung ini kan ini kalau misalnya kalau pusing memukul itu ujungnya kan tidak menyentuh ini kan? Iya. Eh, Yang paling atas ini ini. Iya, ujungnya dia tidak menyentuh kulit langsung kan? Iya. Yang tajamnya itu kan? Tajamnya tidak. Tidak. Makanya karena kan dari sisi yang sini dulu kan. Iya, iya, iya. Dan dia tidak mungkin menggesek Iya. seperti itu ya. Oke, cukup.